Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umar. Nah, Alhamdulillah, kali ini kita akan berbicara tentang anak ya. Anak, bagaimana caranya supaya anak kita ini bisa menjadi anak yang bisa membantu kita nanti di akhirat. Nah, bagaimana sih cara kalau kita itu melihat anak kita ini bisa membantu kita di akhirat? Yang pertama, anak yang bisa membantu kita di akhirat yaitu anak yang berbakti. Nah, anak yang berbakti dan mendoakan kita orang tuanya. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadikan anak kita itu berbakti? Yang pertama ya, yang pasti kita harus mendoakan anak kita terlebih dahulu agar bisa menjadi anak yang soleh. Dan tidak hanya kita hanya berdoa agar bisa anak kita menjadi anak yang soleh, tidak hanya doa, tetapi kita juga harus rutin mendidik, mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Nah, akhlak-akhlak yang baik pertama, hal yang wajib terlebih dahulu. Hal yang wajib terlebih dahulu yaitu kita mengajarkan anak kita untuk sholat, itu udah pasti. Nah, kita ajarkan anak untuk sholat. Kalau dia tidak sholat, dari kecil dia tidak sholat, dikhawatirkan nanti kalau dia besarnya itu malu untuk mengerjakan sholat. Nah, takutnya ya. Jadi kalau dia udah terbiasa dari kecil kita ajarkan dia sholat, ketika ada kumandang azan kita suruh dia berjamaah. Kalau nggak dapat di surau di masjid, ya paling tidak dia sholatnya di rumah. Tapi wabil khusus sih kalau bisa kita paksakanlah supaya anak kita bisa sholat berjamaah di surau atau di masjid. Nah, ini didikan yang pertama yang wajib yang kita harus lakukan yaitu ajarkan anak kita untuk sholat. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu didik anak kita yang pastinya untuk melakukan akhlak, ibaratnya apa ya istilahnya, belajar akhlak. Nah, mendidik anak kita tentang akhlak. Akhlak ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk supaya dia tahu apa yang baik dan yang tidak baik. Yang ibaratkan kalau dia tidak memiliki akhlak, maka anak ini kadang dia melakukan sesuatu itu dia tidak tahu kalau itu tidak baik gitu. Nah, dikhawatirkan dia ini nggak tahu istilahnya kalau itu tidak baik. Nah, seperti akhlak yang baiknya bagaimana? Akhlak yang baik seperti kalau kita mau masuk WC. Kalau kita mau masuk WC, kita ajarkan akhlaknya masuk WC itu dengan menggunakan kaki kiri, dan keluar dari WC kita menggunakan kaki kanan. Dan jangan lupa berdoa. Itu udah pasti ya. Kita ajarkan untuk anak kita berdoa. Itu akhlak kalau kita masuk WC dan keluar WC. Nah, kedua, akhlaknya ketika tidur. Ketika tidur kita ajarkan doa ya. Kita ajarkan doa mau tidur dan doa mau bangun tidur. Ketika makan, kita ajarkan anak kita supaya dia makan baca doa. Nah, tidak hanya baca doa, tetapi kita ajarkan anak kita supaya dia bisa menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ya. Kita ajarkan supaya dia menggunakan tangan kanan. Nah, kenapa ini kita harus ajarkan? Karena ini adalah hal yang sepele, tetapi kalau kita tidak beritahu, kita tidak ajarkan dengan anak kita, khawatirnya nanti anak kita ini sembarangan. Dia pakai tangan kiri kita biarkan, udah. Jadi dia anggapnya seperti ternyata kalau makan dengan tangan kiri itu boleh-boleh saja. Padahal nggak boleh itu. Nah, nggak ada sunahnya ya. Dan kita lihat juga kayaknya kurang sopan lah ya dengan menggunakan tangan kiri. Udah itu kita ajarkan lagi kalau ketika makan tidak boleh berdiri. Makan berdiri itu tidak baik ya. Ketika makan tidak boleh jalan-jalan. Ketika makan tidak boleh dalam keadaan kejar-kejaran. Nah, ini adalah akhlak. Nah, dari sini kita udah tanamkan
oh ternyata yang begini boleh, yang begini tidak boleh, yang begini boleh dan yang begini tidak boleh. Nah, itu akhlak. Sama juga seperti anak kita ketika kita orang tua, ketika orang tua ngomong dengan kawan, dengan istilahnya dengan orang lain, dia minta uang. Nah, ini kalau dapat kita berikan pengarahan kepada anak kita. Kalau ketika ada tamu, ada kawan yang ibaratnya kita orang tuanya lagi ngobrol, lagi berbicara, kalau dapat jangan minta uang. Ya kalau kita tengah memegang uang, tapi kalau tidak memegang uang kan susah. Nah, jadi itu juga salah satu dari akhlak. Ketika kita berbicara dengan teman, tiba-tiba ada anak kita minta uang, dia maksa, ketika tidak diberi marah, kan jadi seolah-olah bagaimana ya istilahnya, seperti anak kita ini kita tidak ajarkan gitu. Nah, jadi kalau dapat hal yang seperti itu pun kita harus ajarkan. Nah, jadi banyak akhlak yang harus kita ajarkan kepada anak kita dari hal yang kecil sampailah hal yang besar. Nah, ketika kita duduk di atas, ketika kita duduk di bawah, ada anak kita duduk di atas, kalau bisa kita kasih tahu, nah, enggak boleh duduk di atas karena kurang sopan. Nah, dari situ saja anak kita udah diajarkan tentang akhlak dan budi pekerti. Nah, insya Allah kalau ini sedikit demi sedikit kita ajarkan dan rutin ia lakukan sampai dia dewasa, maka insya Allah dia akan berpikir dan dia akan mendoakan orang tuanya. Kalau misalkan apalagi kalau orang tuanya udah tidak ada. Jadi semua kenangan-kenangan yang udah dikasih tahu dengan orang tuanya maka akan tertanam di otak dan di pikirannya ya, apalagi akan tertanam di hatinya. Maka insya Allah dengan sendirinya ketika orang tuanya tidak ada maka dia akan mendoakan orang tuanya. Wabil khusus kita harus ajarkan anak kita untuk belajar mendoakan orang tua dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kalau udah kita tanamkan akhlak yang baik, yang wabil khusus yaitu dengan mengajarkan sholat dan seperti yang tadi udah saya kasih tahu, nah udah kita ajarkan, udah kita tanamkan, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.